Siap. Oke. Baik, assalamualaikum Pak Karmin. Apakah ada waktu karena saya mau berbincang-bincang sebentar, Pak? Waalaikumsalam. Mari silakan Pak Abi. Ya, begini Pak Karmin, saya menghadap Kira Pak apa Karmin yang ini ingin diceritakan? karena ada permasalahan atau hal yang cukup mengganggu pemikiran saya, yaitu eh, beberapa hari ini ada permasalahan di sekolah, yaitu ketika siswa terlambat, hukumannya disuruh pulang. Nah, sedangkan saya ini agak agak mengganggu bagi saya Oke, pribadi. jadi halo? Iya Pak Karmin, lanjut Pak Karmin. Oh, lanjut ya. Eh, Kira-kira apa sih yang ingin Pak Abi dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang ingin saya dapatkan adalah saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dan saya bisa apa namanya permasalahan yang siswa terlambat disuruh pulang itu tidak terjadi lagi. Oke, ya. Eh, Menurut Pak Abi, apa yang bisa Pak Abi lakukan untuk membantu siswa tersebut ya? Karena siswa tersebut kan bermasalah gitu ya. Mungkin Pak Abi bisa mencari tahu atau bagaimana permasalahan awalnya seperti apa. Ya, kalau siswanya memang penyebabnya beragam Pak Karmin. Ada di antaranya memang yang bangun kesiangan, ada yang memang karena tidak punya kendaraan, mereka sering terlalu lama menunggu, akhirnya malah jadi terlambat. Tapi yang jadi masalah tadi saya yang apa namanya kan, kira-kira supaya mereka walaupun terlambat tidak disuruh pulang begitu Pak Karmin. Oke, menarik sekali ya. Berarti selama ini mungkin ya kita tahu ya namanya kita kita ini pasti punya ada semua permasalahan ya seperti anak-anak juga ada yang permasalahannya tadi bangun siang, kemudian ada yang tidak punya kendaraan dan ternyata Pak Abi punya kekhawatiran ya, kayaknya punya kekhawatiran kalau misalkan eh, apa namanya konsekuensinya itu disuruh pulang seperti itu Pak Abi ya. Seperti apa sih Iya betul Pak kekhawatiran Pak Karmin. Abi? Ya. Kekhawatiran saya seperti itu karena kalau misalnya karena terlambat mereka disuruh pulang, akhirnya mereka malah tidak belajar sama sekali di hari itu. Seperti itu Pak Karmin. Nggak apa-apa. Ya, oke. Ya, ya bisa diterima ya. Ternyata kita sama ya pemikiran kita itu mungkin sama terhadap anak-anak yang ada bermasalah tentu harus dicarikan solusinya. Kira-kira menurut Pak Abi ada tidak satu atau dua solusi yang bisa dikemukakan nanti untuk kita cari bersama yang terbaiknya seperti apa? Kalau yang ada di pikiran saya itu Pak Karmin, saya justru ingin menyampaikan kepada guru piket yang menangani siswa-siswa tersebut agar solusinya jangan disuruh pulang. Itu yang pertama. Sementara yang kedua, dengan siswa itu mungkin perlu perlu apa namanya penanganan lebih lanjut kalau ke siswanya secara langsung. Seperti itu Pak Karmin. Oh ya, berarti ini suatu tantangan ya, tantangan tersendiri ya dari Pak Abi ya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bisa Pak, mungkin ada ya penyelesaian solusi sedikit gitu ya untuk supaya anak tersebut tidak suruh pulang. Mungkin ada seperti apa ya gambarannya, gambaran yang ingin Pak Abi, yang ingin idealnya kalau misalkan anak yang terlambat itu diberi apa seperti itu, konsekuensinya seperti. Silakan Pak.
Ya, kalau secara pribadi yang ingin saya sampaikan kepada guru piket itulah, kalau misalnya kalau ada anak terlambat mungkin eh, ketika masuk kelas diberi konsekuensi bahwa mereka misalnya ada tugas tambahan yang tidak memberatkan dari guru mata pelajaran yang bersangkutan. Jadi mereka mengikuti pelajaran terlebih dahulu, tapi setelah selesai dikasih tugas tambahan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan sebagai konsekuensi dari keterlambatan mereka. Oh ya, menarik sekali ya solusi dari Pak Abi. Jadi anak-anak tersebut meskipun dia terlambat, dia disuruh masuk masuk juga, disuruh belajar juga seperti biasa. Tapi mungkin karena dia terlambat, kata Pak Abi tadi, setelah itu diberi katakanlah waktu pulangnya mungkin ya, seperti itu mungkin Pak Abi ya. Waktu pulangnya itu dikasih sebelum pulang itu dikasih tambahan lagi ya, tambahan tugas ya sebagai konsekuensi ya, bukan hukuman Pak ya. Eh, Apakah menurut Pak Abi itu nanti akan efektif dilakukan? Akan katakanlah akan menimbulkan efek jera gitu kepada anak yang sering terlambat tersebut. Ya, kalau yang maksud saya itu kan tugas tambahannya kan tidak memberatkan. Jadi tugas tambahan yang dengan guru yang bersangkutan di akhir jam pelajaran tidak perlu di akhir jam pulang. Jadi siswa pulangnya tetap bersama-sama dengan siswa lain. Nah, kalau masalah terkena efek Oh, jera atau tidak, mungkin eh, saya rasa kalau diberikan secara apa namanya, tidak memaksa kepada siswa dan diberi pengertian, mudah-mudahan siswa juga memahami bahwa itu adalah sebuah oke konsekuensi. ujung. Oke Pak ya, luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi kita sudah mulai menemukan sedikit solusi ya dari permasalahan ini. Tapi menurut Pak Abi sendiri, yang mana Pak yang paling mungkin bisa dilakukan dalam konteks ya anak tersebut tidak lagi nantinya ya, tidak lagi kan Pak Abi kan inginnya anak tersebut kan selain dia bisa belajar, kemudian nanti tidak lagi sering datang terlambat ya. Jadi maksud saya seperti ini. Maksud saya yang mana yang paling mungkin yang bisa dilakukan oleh Pak Abi sendiri supaya bisa anak tersebut sesuai dengan keinginan Pak Abi. Pokoknya yang keinginan dari Pak Abi mau seperti apa? Kalau kalau yang saya inginkan adalah yang ada yang menurut saya paling pertama harus dilakukan, karena saya tidak mengajari seluruh kelas, jadi saya meminta kepada wali kelas untuk mengkonfirmasi kepada orang tua masing-masing, supaya orang tua selain mereka mengetahui, juga agar berpartisipasi menjadikan anak-anak yang terlambat itu tidak mengulangi kesalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin guru piket atau yang menangani siswa terlambat juga begitu, harus mendata kira-kira sudah berapa sering. Kalau misalnya sudah di atas batas maksimal, bisa langsung berkonsultasi atau berkolaborasi dengan guru BK untuk menyampaikan kepada orang tua. Karena penyebab terlambat itu dari rumah. Itu seperti itu mungkin yang awal itu supaya orang yang ada di rumah, terutama orang tuanya mengetahui permasalahan yang terjadi dengan anak-anak ini. Oh ya, Itu Pak. berarti maksud Pak Abi di sini adalah bagaimana kita berkolaborasi ya, benar sekali Pak Abi ya. Jadi kita sebagai guru, kemudian kita bekerja sama atau berkolaborasi dengan guru BP tadi ya, kemudian dengan orang tua, karena betul tanggung jawab itu bukan kita sebagai guru, bukan hanya tanggung jawab kita. Maksud maksud kami seperti ini, tanggung jawab untuk mendidik anak itu juga karena dia ada orang tua, jadi orang tua juga punya kewajiban ya. Oke, benar sekali Pak. Kira-kira kapan Pak kita atau Pak Abi bisa memberikan ide kapan kita harus melakukan kolaborasi tersebut, katakanlah ya kerjasama dengan orang orang tua, dengan guru BP. Kalau menurut Pak Abi bisa dilakukan kapan itu Pak Abi? Kalau menurut saya pelaksanaannya secepatnya, misalnya besok pagi ada lagi siswa yang terlambat, mungkin saya bisa langsung menyampaikan. Kemudian yang kedua, ketika saya bertemu dengan rekan-rekan guru, terutama guru piket di kantor, mungkin bisa langsung disampaikan sesegera mungkin. Mungkin mulai besok pagi sudah bisa dilaksanakan sambil ngobrol di kantor, kira-kira sudah bisa.
Oke, berarti Pak Abi sudah menemukan solusi ya dari permasalahan anaknya. Tadi kita harus berkolaborasi, kita mungkin atau mengunjungi langsung ya, mengunjungi langsung orang tuanya. Kemudian nanti dengan guru BP juga kita harus anak tersebut kita kasih apa masukan ya, dipanggil dalam arti bukan memberikan hukuman, tapi diberikan wajangan-wajangan. Nah, luar biasa ya Pak. Semoga solusi yang sudah dikemukakan nanti-nantinya itu dapat benar-benar membantu anak juga membantu kita sebagai guru di sini supaya tata tertib kita yang sudah kita susun atau kesepakatan kita dapat kita laksanakan bersama-sama. Dan sebelumnya menurut Pak Abi Pak Abi rasakan atau yang Pak Abi dapatkan ketika kita dalam sesi ini, dalam sesi coaching ini, menurut Pak Abi? Yang jelas ketika selesai kita berbincang siang ini Pak, saya sudah menemukan solusi dan saya sudah merasa lebih lega dan lebih yakin tentang hal-hal atau langkah-langkah yang akan saya lakukan selanjutnya. Itu Pak Karmin. Oke, kalau misalkan nanti masih ada yang ingin Pak Abi sampaikan, ya saya dengan senang hati bisa kalau bisa membantu akan saya bantu. Tapi yang harus punya semangat dan punya selalu pikiran positif, Pak Abi juga harus seperti itu ya, supaya kita dalam mendidik anak-anak kita dapat melakukan yang terbaik. Terbaik untuk sekolah kita, terbaik untuk anak-anak kita. Terima kasih Pak ya sudah mau bercerita kepada kami. Ya baik Pak Karmin, saya juga berterima kasih karena sudah diberikan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Mudah-mudahan permasalahan saya bisa segera mencari solusi dan Pak Karmin tetap bersedia kalau suatu saat saya minta pendapatnya lagi. Terima kasih Pak Karmin. Ya, sama-sama.